Apa itu perayaan Minggu Palma? Minggu Palma, pekan suci mulai pada Minggu Palma, yang menghubungkan perayaan kemenangan Kristus Raja dengan pewartaan penderitaannya. Pengaitan kedua aspek misteri Paskah ini harus menjadi jelas dalam perayaan dan katekese. Kita lihat ya, ini bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus yang kita kenal sebagai Raja, tapi juga menderita. Dan akhirnya penderitaannya berujung pada wafat dan bahkan akhirnya bangkit. Gitu ya. Harus menjadi jelas tentang ini. Yang kemudian, sejak dahulu kala masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi meriah. Ini tradisi. Tradisinya berasal dari kitab suci. Sejak dulu kala. Dengan ini, kaum Kristiani menjalani peristiwa ini dan menyertai Tuhan. Seperti anak-anak Ibrani yang menyongsongnya dan menyerukan Hosanna. Nah, kita sedang mencoba bukan hanya mengulangi peristiwa sejarah, tetapi merenungkannya. Bukan hanya sekedar mendramatisir, tetapi mengalaminya. Dalam setiap gereja hanya boleh diadakan satu kali prosesi sebelum misa, yang dihadiri kebanyakan kaum beriman. Kebanyakan kaum beriman. Berarti kalau ada juga yang tak berniat, yang berniat ikut meski tak seiman, bisa juga mengikuti prosesi ini. Bukan perayaan Ekaristinya, karena ini sebelum misa. Boleh juga misa sore, Sabtu atau Minggu. Sebelum misa sore pada Sabtu atau Minggu. Kaum beriman berkumpul dalam gereja samping atau di tempat lain yang pantas di luar gereja. Yang pasti di luar gereja, di samping, di belakang, di depannya, atau sedikit lebih jauh dari gereja. Yang menjadi tujuan prosesi gereja itu tujuannya. Karena perayaan akan berlangsung di sana. Dan membawa ranting palma atau ranting lain dan mendahului umat. Ranting-ranting itu diberkati untuk dibawa dalam prosesi. Diberkati dulu kan, direciki. Kaum beriman dapat menyimpan ranting-ranting itu di rumah. Nah, ini yang sering kita lihat. Mereka diingatkan akan kemenangan Kristus yang mereka rayakan dalam prosesi Palma. Diingatkan akan kemenangan Kristus, bukan menjadi jimat. Para gembala janganlah mengabaikan apapun. Ini untuk para pastornya, untuk mempersiapkan prosesi demi penghormatan Kristus Raja dan merayakannya agar juga menghasilkan buah rohani dan kehidupan kaum beriman. Masih tentang Minggu Palma. Untuk perayaan masuknya Kristus ke Yerusalem, prosesi itu di samping prosesi meriah yang telah dilukiskan sebelumnya, yaitu berarak membawa ranting di tangan, ada acara di luar gereja sebelum masuk ke dalam gereja. Selain itu, dalam buku misa disediakan dua bentuk lain yang dapat dipakai bila prosesi karena aneka alasan tidak mungkin. Nah, kalau ada ternyata berbeda dari yang selama ini dibuat, jangan katakan, oh, pastor sekarang macam-macam. Bisa saja berbeda, tapi jangan dipakai cara yang lain itu karena memilih kemudahan, biar cepat pulang, karena umat tak suka ibadat yang panjang-panjang, contoh. Tidak bisa demi alasan itu juga, tak kuat alasannya. Bentuk kedua ialah masuk meriah. Bila tidak dapat dilaksanakan prosesi di luar gereja ini tadi. Bentuk ketiga ialah masuk biasa. Ini saya sudah pernah lakukan karena keterbatasan orang, tak ada umat, hanya beberapa orang. Dan ada juga tujuan ke stasi lain. Nah, itu yang diadakan dalam semua misa minggu ini, yang tidak didahului masuk meriah. Yang diadakan dalam semua misa minggu ini, minggu suci masuknya. Karena tadi dikatakan Minggu Palma adalah awal dari pekan suci. Di mana tidak dapat diadakan misa, dianjurkan untuk pada petang sebelumnya atau pada saat yang pantas pada hari Minggu mengadakan perayaan sabda dengan tema masuknya Kristus sebagai Al-Masih dan penderitaannya. Ini ide utama yang mau disampaikan di Minggu Palma. Kristus itu Raja, Ia penyelamat, tapi menderita. Ini pesan yang tidak bisa hilang dari
perayaan Minggu Palma itu. Bukan terutama daunnya yang dilambai-lambai. Demi apa itu? Demi menghormati datangnya raja ini. Tapi raja yang apa ini? Raja yang menderita. Bukan yang agung tak tersentuh di atas sana, yang tak bisa kita sebut namanya. Bukan raja demikian. Tapi raja yang diakui tetapi menderita untuk umatnya. Ada anjuran tentang nyanyian, tentang darasan yang dibuat dalam perayaan Minggu Palma. Selama prosesi hendaknya dinyanyikan oleh paduan suara dan umat. Nyanyian yang disediakan dalam buku misa seperti Mazmur 24, 23, Tuhan adalah gembalaku, dan 47 atau 46. Penomoran bisa saja ada perbedaan. Atau nyanyian lain untuk menghormati Kristus Raja. Jadi lagunya pun tematik juga, sesuai dengan Kristus Raja yang sedang dielu-elukan, yang akan menderita itu. Supaya sampai ke tema utama itu tadi. Kisah sengsara Tuhan dibawakan dengan meriah. Dianjurkan untuk membacakan atau menyanyikannya secara tradisional oleh 3 orang yang mengambil alih peran Kristus, penginjil, dan umat. Biasa itu. Nah, ini terjadi dalam perayaan Minggu Palma. Harus dibawakan oleh para diakon atau imam, atau bila tidak ada oleh lektor. Dalam hal ini peran Kristus dikhususkan bagi imam. Pada pewartaan kisah sengsara ini tidak dinyanyikan lilin, dupa, salam bagi umat, dan penandaan buku tidak diadakan. Hanya para diakon sebelumnya mohon berkat imam seperti pada Injil. Kalau ada pembacaan khusus ya. Dalam situasi lain, umat lektor ini pun meminta berkat juga kepada imamnya. Karena manfaat rohani kaum beriman, kisah sengsara dibawakan seutuhnya, dan bacaan-bacaan sebelumnya tak boleh dilewati. Apalagi demi alasan biar cepat umat bisa bosan. Daripada bosan, lebih baik kita buat yang disukai umat. Tidak dilewati itu. Kita sama-sama bosan, diikuti, sama-sama suka, dijalani. Setelah pembacaan kisah sengsara harus diadakan homili. Makanya di luar gereja itu ada juga renungan. Dan dalam selesai dari pembacaan kisah itu ada juga homili untuk menjelaskan kisah Yesus yang adalah raja dan mengalami sengsara. Ini mengajak umat untuk semakin mengalami masa prapaskah, terutama tentang sengsara, wafat, dan bangkit Kristus. Ciao.